Sebagai warga negara yang baik, gue sangat-sangat menghormati lembaga penegakan hukum di Indonesia. Gue juga sangat menghargai proses penegakan hukum di Indonesia. Meskipun di mata gue, banyak proses yang salah dari penegakan hukumnya. Contoh, setiap proses interogasi, itu siapapun yang diinterogasi, baik sudah terbukti bersalah atau belum terbukti bersalah, semua babak belur. Semua babak belur. Artinya dalam kasus ini semua penegakan hukum, petugas yang menginterogasi itu semua seperti memaksakan kehendak. Jadi semua dipaksa harus mengaku. Artinya pada saat orang dipaksa harus mengaku dengan cara dipukul, ditendang, diinjak, sampai babak belur, meskipun dia mengaku, itu bukan karena dia bersalah, tapi karena rasa sakit yang dilakukan oleh penegak hukum itu. Misal, anak umur belasan dihajar, disiksa, dipukul setiap hari supaya mengaku, akhirnya dia mengaku. Bukan karena benar-benar dia melakukan, tapi karena rasa sakit yang dia rasakan. Jadi sebaiknya proses interogasi ada aturan yang diundang-undangkan. Seperti tidak boleh ada pemukulan pada saat interogasi. Ya. Semua diatur. Karena begini, yang diinterogasi, yang dipukul belum tentu bersalah. Tapi yang memukul, petugas yang menghajar dia, itu sudah jelas-jelas bersalah. Jadi sebaiknya dibuat undang-undangnya, dibuat peraturannya. Jadi jangan sampai ada pemukulan, ada tindak kekerasan. Jadi orang takut. Jadi orang akhirnya mengaku itu bukan karena dia melakukan, tapi karena rasa sakit yang dia rasakan. Dan sebaiknya begini, pengakuan itu sebaiknya jadi alat bukti tambahan saja, bukan jadi alat bukti utama. Misal gue mengaku sebagai pelaku pembunuhan, tapi alat buktinya nggak ketemu, ya jangan jadikan dia tersangka. Orang alat buktinya nggak ada. Nah begitu pun sebaliknya. Misalnya si A dituduh melakukan pembunuhan, dia tidak mengaku, kapanpun ditanya dalam waktu apapun, dia tidak pernah mengaku sebagai pembunuh, tapi alat buktinya ada, ya tetap jadikan dia tersangka. Sebaiknya begitu. Jadi jangan memaksakan kehendak lewat pengakuan. Jadikan pengakuan itu sebagai alat bukti tambahan. Ya, contoh kasus yang lagi viral sekarang, kasus Pina. Nah, gue pernah lihat tuh ada 6 orang dipoto dalam keadaan babak belur setelah interogasi. Ya. Dalam kasus Pina ini tersangkanya semua babak belur setelah interogasi. Ya, dalam hal ini artinya ada pemaksaan di situ. Ada pemaksaan supaya orang itu mengaku. Nah, jadi nggak fair. Pemeriksaan seperti itu nggak fair. Ya, secara psikologi mereka sudah kalah. Karena mereka duduknya di bangku tersangka. Jadi mereka sudah kalah duluan. Ditambah dipukul, dihajar sampai babak belur. Ya, akhirnya mereka mengaku bukan karena benar-benar melakukan, tapi karena rasa sakit. Ya, harapan gue sih pihak kepolisian lebih baik dalam melakukan interogasi, pemeriksaan, dan cermat melakukan penegakan hukum kapanpun, dimanapun. Salam akal sehat.